Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun sebaliknya, jika buruk sholatnya, maka buruk pula semua amalannya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah SWT, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada Anda semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah atau jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya kamisah ini telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah, Muslim dalam kitab Al-Mu'ajid Ma'wadiyah, dan Al-Sholah dan An-Nasai dalam kitab Al-Sholah. Ibnu Majah dalam kitab Al-Ibas dan Malik dalam Al-Muwattata serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah bersabda, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah dan kitab Al-Ibas. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapannya bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua adalah sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pun pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau pun menyuruhnya pergi lagi. Lantas ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu kembali? Beliau pun berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki yang musbil atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-Libas, Imam Ahmad dan An-Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini.
Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun, ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga adalah sholat dengan pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-majid adalah dengan ketika pada waktu sholat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia bertanya mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju, dan Rasulullah pun bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama atau ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki dan memakai parfum dan menggunakan siwak. Yang keempat adalah kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah, punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti ini bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri kafir atau barat. Yang kelima adalah menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut dengan menjalinya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah dan juga An-Nasai dalam kitab As-Shalah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah As-Shalah dan Ibnu Kusaimah serta kitab As-Shalah. Yang keenam adalah kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Hadis muttafaq alaih. Yang ketujuh adalah baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu, dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkanlah kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan mengenai pakaian-pakaian yang sebaiknya dihindari ketika sholat. Demikian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.